kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Makin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom Kakak Estina, selamat bergabung kembali. Waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom Bu Evi Lampus, Ica, selamat pagi. Kakak Rusiel Boham juga yang baru bergabung. Ibu Sri Herlina, selamat bergabung. Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal. Bisa subscribe ya, jadi besok-besok Bapak Ibu bisa mengikuti juga. Ya, Kakak Maidalena, shalom. Ya, Kakak Pimping. Kan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah Bapak Ibu, semua akan indah pada waktunya jikalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti jalannya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku,
hatiku selalu yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Selamat pagi Ibu Desi ya, Kak Desi ya, Ibu Vivi, selamat pagi semuanya, Kak Dudi, Kakak Black Tea, Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, pagi hari ini mari kita yakinkan diri kita bahwa segala sesuatunya pasti akan indah pada waktunya. Bagian kita adalah percaya dan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Karena pada waktunya Dia pasti akan mengangkat kita. Keadaannya semua pada waktu Tuhan, setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaanmu. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom ya Kakak Pimpin, tadi Kakak Maidalena yang baru bergabung. Shalom Kakak Jehovah Jireh, Kakak Estina, terima kasih sudah tap-tap layar. Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share sehingga banyak orang juga yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini ya. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaanmu. Untuk semua ada waktu Tuhan, tak setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupmu, janji Tuhan menghidupimu selalu. Yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktumu. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Kami yang sedang menanti janji-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menanti janji-Mu dengan sabar. Karena kami percaya Engkau yang berjanji adalah setia. Engkau akan menyatakannya, menggenapinya tepat pada waktumu. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada janjinya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan semua akan indah pada waktunya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, seperti janji firman-Mu kami percaya Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi tepat pada waktunya kepada setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk janji-janji-Mu, dan pagi hari ini mari Roh Kudus kiranya Engkau yang beracara. Kami mau mendengarkan suara firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Ibu Esther, terima kasih sudah bergabung. Saya undang naik ke atas ya, supaya jangan sendirian. Atau lain kali saya undang semuanya naik ke atas, kan bisa kan ya, ada grid gitu, jadi banyak semua Bapak Ibu bisa naik juga ke atas. Ya, shalom Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, saya akan cari musik yang enak. Sebelumnya Bapak Ibu boleh bantu tap layar, bantu share, sehingga banyak orang akan terberkati oleh firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya percaya kalau Bapak Ibu bukan hanya mengetahuinya tetapi melakukannya, maka Bapak Ibu akan dibebaskan dari penderitaan, dari air mata, ya, dari sakit penyakit. Itulah yang dimaksud dengan jalan kebenaran, ya. Firman Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan yang akan menuntun kita menuju kepada kehidupan. Bukan hanya saja kehidupan, tetapi dikatakan kehidupan dengan segala kelimpahannya, ya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup, ya, dengan segala kelimpahannya, tetapi kita harus mengetahui jalan-jalan kebenarannya, jalan-jalan kehidupannya itu apa, ya, dan menghidupinya. Kemarin Bapak Ibu yang nggak ikutan, kemarin saya sudah bahas bagaimana Tuhan membedakan antara orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya, ya. Demikianlah Tuhan memberkati tanah Gosen di pada waktu dulu, ya, di negeri Mesir itu ada tanah Gosen di mana Tuhan memberkatinya dan bangsa Israel tinggal di tanah Gosen tersebut. Sedangkan Tuhan mengirim begitu banyak tulah, ya, 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah, walaupun bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, hidup di tengah-tengah bangsa Mesir, tetapi mereka tidak mengalami malapetaka demi malapetaka itu. Kenapa? Karena Tuhan yang melindungi dan memberkatinya. Nah, demikian pula Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya itu simbolik sebagai bangsa Israel secara rohani, dan bangsa Mesir itu adalah simbolik dunia ini. Kita, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita tinggal di tengah-tengah orang-orang dunia.
Tetapi apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya? Tuhan akan membedakan, ya. Tuhan akan membedakan. Kita tidak akan turut binasa dengan dunia. Ya. Kemarin saya sudah bahas bahwa dunia ini binasa oleh karena hawa nafsu. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang tiap hari dengar live streaming saya lagi-lagi dibahas tentang dosa, ya. Ya, kenapa? Karena dosa itu penting. Karena upah dosa itu maut. Itulah yang bikin malapetaka, penderitaan, sakit, penyakit, ya. Bahkan kemelaratan itu adalah semuanya upah dari dosa, ya. Nah, dikatakan kemarin ya, saya nggak bahas lebih banyak lagi, tetapi saya mau bahas sedikit karena masih ada nyambung sih ceritanya. Kebenaran firman Tuhannya masih nyambung dari kemarin. Jadi dunia ini binasa oleh hawa nafsu. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia, yakni Tuhan, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu, ya kamu itu Bapak, Ibu, dan saya, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang kekal. Ya, dan dikatakan apa? Luput dari hawa nafsu dunia yang apa? Membinasakan dunia. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saya, jikalau kita tidak mau turut binasa dengan dunia ini, kita nggak boleh hidup seperti orang dunia ini. Kita nggak boleh hidup dipimpin oleh hawa nafsu, ya. Kalau kita, walaupun kita mengaku bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus, walaupun kita mengaku bahwa kita ini anak-anak Tuhan, sudah lahir baru, tetapi selama kita masih taat kepada hawa nafsu, maka kita masih menjadi hamba dari si iblis, ya. Walaupun kita ngakunya kita sudah lahir baru, kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi selama kita masih dipimpin oleh hawa nafsu kedagingan kita, maka kita masih menghamba kepada iblis, ya. Roma 6 ayat 16 berkata, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada apa? Kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, mungkin ini gak sering dikotbahkan di gereja-gereja, ya. Ya nggak tahu ya, kalau di gereja saya kayaknya jarang sekali deh. Ya, kebanyakan berbicara tentang Allah itu kasih. Ya nggak salah sih, Allah memang kasih. Tetapi ya kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan supaya kita dijauhkan dari penderitaan, dari ya kesakitan, ya dari malapetaka. Ya memang kita bukan dibenarkan oleh karena perbuatan baik kita dibenarkan oleh karena anugerah pemberian Tuhan, ya. Itu setuju 200%. Tetapi kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan ketika kita menyerahkan, ya, bagian, mungkin nggak semuanya kita serahkan kepada iblis, ya, walaupun kita udah percaya nih, udah lahir baru, ya. Dalam ruangan hati kita ini banyak ruangan, banyak kamar. Mungkin nggak semua kamar kita kasih kepada iblis, ya. Dikatakan di kitab Efesus 4, jangan beri ruang kepada iblis, ya. Jadi seringkali mungkin kita nggak ngasih semua ruangan dalam hati kita untuk iblis menjajah, ya. Mungkin ada dalam ruangan hati kita itu ada ruangan, misalnya ruangan pekerjaan, ruangan hobi, ruangan untuk keluarga, ruangan untuk kesehatan, ruangan untuk
keuangan ya. Mungkin nggak semuanya. Mungkin ada ruangan-ruangan, kamar-kamar di mana kita kasih si setan untuk memimpin ya. Di mana engkau memberikan ruangan untuk setan masuk ke dalam hatimu untuk memimpin, untuk menjajah, maka dia akan seperti musuh yang musuh lakukan kepada bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencuri, membunuh, membinasakan, menjajah ya, memberikan penderitaan, air mata. Itulah yang musuh akan lakukan kepada kita. Jadi solusinya apa Bapak Ibu dan saya? Kita harus mau menyerahkan setiap ruangan, setiap kamar dalam hati kita untuk kita berikan kepada Tuhan Yesus untuk jadi raja, untuk memimpin dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kalau Bapak Ibu setiap hari ikutin live streaming saya, seringkali saya berdoanya begini, Bapak Ibu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Itu kan doa saya, itu kerinduan saya sebetulnya ya. Kerinduan hati saya. Itu adalah sebetulnya misi yang Tuhan berikan kepada saya ya. Dalam satu mimpi. Ya, itu saya percaya itu hatinya Tuhan, kepengen anak-anaknya itu gak dijajah sama musuh. Ya, musuh kita adalah setan iblis yang bikin penderitaan, malah petaka, kesusahan ya, yang mencuri kesehatan kita, damai sejahtera kita, berkat kita. Bahkan ya kalau kita berikan kekuasaan kepada si iblis ya, sampai dia menguasai seluruh hidup kita, maka kehidupan kekal kita juga dia akan curi. Jadi penting sekali bagi kita untuk menundukkan diri kita. Ya, setiap ruangan dalam hati kita, kita mau serahkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk memimpin ya, supaya si pencuri itu dibuang keluar. Seringkali ya, mungkin Bapak Ibu dan saya sekarang bisa introspeksi. Area-area mana yang sekarang engkau sedang mengalami kesusahan, ya, penderitaan, air mata, ya. Coba periksa, ya, kamar-kamar apa yang ada di dalam hatimu yang engkau masih belum serahkan kepada Tuhan. Ya, si iblis itu tidak akan masuk tanpa legal right. Legal right itu tanpa hukum yang legal ya, hak hukum. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkannya. Yang mengizinkannya itu bukan Tuhan loh, kita loh. Kita yang punya kuasa otoritas untuk mengizinkan si musuh masuk ke dalam hidup kita atau menutup pintu gerbang kita kepada si musuh. Ya. Jadi ketika si iblis masuk itu dia pasti punya legal right, punya hukumnya, hak hukum. Ya. Ketika kita membuka pintu kita kepada dosa, kepada ya hawa nafsu, maka kita sedang membuka pintu, memberikan seperti kontrak sewa menyewa dengan si iblis. Si iblis ceritanya bisa ngontrak kamar di ruangan ya, di dalam rumah kita. Rumah itu ya tubuh kita. Jadi kita seperti memberikan hak sewa bagi dia. Nih, kamu boleh tinggal di sini. Saya ikut kamu, saya melakukan dosa, saya dipimpin oleh dosa, ya oleh kedagingan, hawa nafsu, dan sebagai gantinya dia bisa masuk ke dalam hati kita, ya. Coba periksa ya, ruangan-ruangan mana dalam hidupmu yang belum engkau tutup bagi si iblis. Dan jikalau kamu mau mengeluarkan si iblis, engkau juga nggak bisa mengeluarkan begitu saja. Kan dia punya legal right. Ingat, dia punya kontrak sewa menyewa. Engkau sudah buka pintu bagi dia dan dia punya hak untuk masuk ya. Dan nggak bisa dengan semudah itu engkau mengeluarkan dia tanpa secara legal, secara hukum engkau mengeluarkan dia.
Ya, mungkin Bapak Ibu baru mendengarkan hal ini, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Saya mau bacakan Efesus 4 ayat 26 sampai 32 ya. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 32. Bapak Ibu yang terberkati boleh ketik di komentar ya, supaya memberkati Bapak Ibu semua yang lain yang baru gabung. Jadi dikatakan apa ini, saya bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dikatakan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Terima kasih Kakak Estina yang sudah menyematkan firman Tuhan ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mungkin sampai di sini ya pembacaan firman Tuhan. Saya mau menekankan bagian lainnya. Jadi di sini ditekankan apa? Jangan kita memberi pintu kepada si iblis ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat bagian yang lain mungkin ya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari sini saja, mohon maaf. Dari Kolose 3 ayat 5 sampai 15 ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 15 ini lebih relevan dengan poin yang saya mau tekankan. Kolose 3 ayat berapa tadi? 5 sampai 15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 15. Ini adalah pintu-pintu, contoh pintu-pintu yang bisa kita buka untuk si iblis berkuasa dalam hidup kita. Dan ingat, ketika dia berkuasa, apa yang dia lakukan? Dia akan mencuri, membunuh, membinasakan, membuat kita menderita ya, malapetaka dan lain sebagainya. Terima kasih Kakak Desi sudah menyematkan ayat firman Tuhan ya. Mari saya bacakan ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan. Ini adalah pintu-pintu di mana engkau bisa membuka kepada si iblis untuk berkuasa dalam hidupmu. Hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Dikatakan apa di sini? Saya mau tekankan semuanya itu ya, semuanya itu. Jadi jikalau kita melakukan semuanya itu, entah kita percaya Tuhan Yesus, entah kita tidak, entah kita sudah lahir baru, entah kita tidak, entah kita anak-anak Tuhan atau bukan, selama kita melakukan hal-hal ini, maka apa kata firman Tuhan? Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya Bapak Ibu, kita jangan hanya tahu anugerah Tuhan, jangan hanya tahu kebaikan Tuhan. Memang Tuhan baik, Dia sudah menebus segala kutuk dosa kita. Jangan hanya tahu kasih-Nya Tuhan yang melimpah-limpah, tetapi kita harus tahu juga hukum-hukumnya Tuhan. Ini adalah hukum-hukumnya Tuhan yang berlaku bagi kita juga, karena ini ditulis di perjanjian baru loh ya. Jangan berpikir wah kutuk udah gak ada lagi, sekarang kita zamannya anugerah. Ini ditulis di perjanjian baru Bapak Ibu. Jadi ya kenapa saya rindu memberitakan firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu dibebaskan ya, terhindar dari malapetaka, terhindar dari apa? Penderitaan, terhindar dari air mata, kesusahan.
Ya, saya lanjut ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu, tetapi kamu hidup ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, ya, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini adalah semuanya pintu-pintu di mana si iblis bisa mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Kita harus sungguh-sungguh mau ya, mulai hari ini Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan ini, jika ingin hidupmu berbahagia ya, mengalami janji Tuhan ya, hidup dengan segala kelimpahannya ya, kita mau gak mau harus lari dari dosa-dosa ini, karena dosa-dosa ini yang membuka pintu bagi si jahat untuk menjajah kehidupan kita ya. Di sini katakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui loh. Ketika kita percaya Tuhan itu bukan kita sudah sempurna, kita percaya kepada Tuhan, kita ya roh kita dihidupkan ya kembali, tetapi ingat jiwa kita ya, pikiran, emosi kita, hati kita, tubuh kita masih yang lama loh. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh dan jiwa kita masih yang lama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Supaya jiwa kita juga, tubuh kita juga mengalami penebusan. Apa? Kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan, diperbaharui ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi supaya kita diperbaharui makin hari makin ya sesuai dengan gambar rupa Tuhan Yesus ya, supaya kita diubahkan dari kemuliaan menuju kemuliaan ya. Gak mungkin kita bisa mencapai posisi kemuliaan itu kalau kita masih mengenakan manusia lama ya. Dan kerinduan saya, kenapa saya memberitakan firman Tuhan ini, supaya nih Bapak Ibu terhindari dari segala macam kesusahan, air mata, penderitaan, malapetaka ya. Oke, saya lanjut. Tadi sampai mana ya? Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia. Ya udah ya di sini. Ya saya akhiri pembacaan firman Tuhan sampai di situ ya. Kalau untuk poin ini saya percaya saya nggak akan bacakan semuanya sampai ayat ke-15. Mungkin nggak saya bacakan sampai ayat ke-15 ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri karena saya mau highlight poin-poin yang lain, kalau nggak keburu waktunya. Ya. Saya mau loncat ke 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ya. Mohon maaf tadi saya nggak bacakan semua, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Saya cuma highlight poin-poin yang penting saja. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya, ini Bapak Ibu yang berpikir bahwa ya engkau sudah percaya Tuhan Yesus, ya sudah selesai. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan ini tidak datang untuk menghakimi Bapak Ibu. Siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jikalau engkau mengambil keputusan hari ini untuk bertobat, ya maka akan ada pengampunan bagi kehidupanmu. Percayalah, karena Tuhan itu ya Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang berbelas kasihan. Tetapi di sini saya mau highlight, saya mau tekankan bahwa siapapun kita,
mau kita percaya sama Tuhan Yesus kek, mau kita sudah lahir baru atau belum kek, selama kita masih dipimpin oleh dosa, selama kita masih dipimpin oleh hawa nafsu, ya kita tidak bedanya sama seperti orang dunia ini kan. Sama yang seperti kemarin saya ngomong, kalau bangsa Israel yang tinggal di tanah Gosen yang diberkati Tuhan, tetapi mereka ya ketika tulah itu datang, mereka nggak taat sama firman Tuhan, mereka keluar rumah, mereka ya berada bersama-sama dengan bangsa Israel, dengan bangsa Mesir ya, maka apa yang terjadi? Tulah yang sama juga akan menimpa mereka. Demikian pula kita, walaupun kita ngaku percaya Tuhan Yesus, kita ngaku udah diselamatkan, kita ngaku sudah lahir baru, selama kelakuan kita ya belum bertobat, maka kita juga akan mengalami malapetaka yang sama, kesusahan yang sama, penderitaan yang sama. Karena Tuhan itu adil, Dia tidak membeda-bedakan orang ya, dan Dia bekerja menurut hukum-hukumnya yang seringkali kita orang percaya nggak paham ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita sudah tahu bahwa upah dosa ialah maut ya. Maka ya, setiap bentuk-bentuk dosa yang tadi saya sudah sebutkan ya, memang banyak sekali, saya nggak akan sebut semuanya, tetapi saya akan membahas kutuk-kutuk apa sih yang terjadi ketika kita melakukan dosa itu. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita buka pintu bagi si iblis, misalnya ya, penyembahan berhala. Mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah dengar ya, saya nggak akan bahas banyak. Tetapi ketika kita menyembah berhala, ya, ketika kita sebetulnya bukan menyembah berhala secara zaman sekarang, bukan patung, tetapi segala sesuatu yang kita lebih utamakan, yang kita lebih pentingkan, yang kita lebih percaya, yang kita lebih utamakan, yang kita lebih kasihi dibanding Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala bagi kita. Dan apa kutuknya? Ya, saya bacakan 2 Tawarik 7 ayat 22 ya. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Kutuknya apa? Malapetaka ya Bapak Ibu dan saya. Kalau nggak mau dikejar malapetaka, jangan menyembah berhala ya. Kita mau jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, satu-satunya yang kita percaya, yang kita tinggikan, yang kita kasihi ya. Nggak mau kan dikejar malapetaka ya. Masih ada yang bertanya bahwa kan kita sekarang hidup di perjanjian baru, nggak ada lagi kutuk. Ada nggak yang bertanya begitu? Saya sudah sering menjelaskan ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi di sini, kecuali kalau ada yang masih nanya baru saya jelaskan. Kalau ada yang masih bertanya, boleh tuliskan di komentar, saya akan jelaskan. Tetapi kalau nggak, kasihan Bapak Ibu yang setiap hari ngelihat live streaming saya, bosen kali saya. Maksudnya ngedengar saya menjelaskan ya. Oke. Selain itu apa? Setiap kali kita melihat, setiap kali bangsa Israel menyembah berhala, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuhnya untuk dijajah, untuk dihabisi, untuk dihancurkan, dibinasakan, dibunuh. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya ketika kita memberhalakan yang lain ya, maka ya malapetaka seperti itu, kita memberikan hak ya secara hukum kepada si iblis untuk masuk ke dalam hidup kita, untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Siapa yang mau? Enggak kan? Pasti semuanya enggak mau ya. Semuanya kita mau sama-sama mulai hari ini rame-rame lari dari dosa ini. Dari dosa apa? Penyembahan berhala, karena akibatnya fatal sekali. Iya, betul sekali Kakak Desi, karena Tuhan adalah pencemburu. Jangan menyembah Allah lain. Betul sekali Kakak Estina, Ibu Evi. Hayo kita mau melihat hidup kita
mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus tahu kebenaran firman Tuhan ini dan lari dari dosa ini ya. Yang kedua yang mau saya bahas, ya di situ kan banyak sekali pintu-pintu gerbang di mana iblis bisa masuk. Tapi saya nggak akan bahas semuanya, saya hanya akan bahas beberapa yang major saja ya, yang major ya. Yang kedua apa? Keserakahan. Kutuk keserakahan ini apa? Sebetulnya keserakahan ini adalah ketika kita serakah, ketika kita menghalalkan segala macam cara untuk mencari uang, ketika kita menipu orang untuk keuntungan kita sendiri, ketika kita ya benar Kakak Wicaksono, setuju berhala modern sama dengan duit. Setuju. Oke, tadi sampai di mana? Ketika kita ya memanipulasi orang untuk mengambil keuntungan buat diri kita sendiri ya. Firman Tuhan katakan apa? Saya mau bacakan di Yeremia 17 ayat 11. Orang-orang seperti itu akan mengalami apa? Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Siapa yang gak mau begitu? Ya mungkin saat itu ketika dia merampas yang bukan hak miliknya, ketika dia menipu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, mungkin saat itu dia menikmati dia menikmati kekayaan yang tidak halal. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ada waktunya di mana dia akan kehilangan semuanya itu. Ya, terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan. Ada waktunya. Ya, masih ingat kesaksian saya ketika saya dihabiskan ya oleh kompetitor saya, diserang habis ya. Bagaimana bisnis saya kolaps dan saya dalam penderitaan saya, dalam air mata saya nih ya saksikan kesaksian saya sendiri supaya Bapak Ibu paham nih. Tuhan, kenapa semuanya ini bisa terjadi? Dan Tuhan dalam satu penglihatan memperlihatkan kepada saya, waktu dulu saya pernah jadi kepala cabang broker trading forex ya. Ya, saya nggak tahu menahu karena saya sebetulnya dari trader kan. Saya sendiri trader ya, karena saya trader, saya ditawarkan menjadi kepala cabang ya. Jadilah saya kepala cabang ya. Dan ketika saya melihat begitu banyak orang yang kalah uangnya dan penuh dengan air mata, jadi akhirnya ketika saya ditawarkan lagi satu level jenjang yang lebih tinggi, saya mundur, saya nggak mau. Karena saya melihat begitu banyak orang yang nangis susah. Dan itu kan lama sekali, itu sebelum saya bisnis properti, jadi lama sekali, bertahun-tahun ya. Dan saya udah bisnis yang lain lagi kan. Dan ketika ya di puncak-puncak di mana saya punya brand itu bisa mengalahkan pasar, tembus pasar, apa yang terjadi? Saya diserang dari segala sisi ya. Pada waktu saya mulai mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasa nih Bapak Ibu ya, kalau mau mulai mendekatkan diri, siap-siap antenanya setan di mana-mana udah langsung twing gitu ya. Kalau engkau menjadi perhatiannya Tuhan, percayalah Bapak Ibu, setan-setan musuh-musuhmu juga akan memperhatikan engkau ya. Bukan hanya saja Tuhan yang memperhatikanmu, matanya setan iblis musuh juga pasti akan menyorot engkau ya. Apa yang terjadi pada waktu saya mengalami penderitaan itu, kesusahan itu, saya bertanya, Tuhan, kenapa sih, apa yang terjadi? Dan di dalam satu penglihatan Tuhan memperlihatkan bagaimana komputer ya, jelas sekali itu. Dan di office saya, di kantor saya yang dulu ya, saya diingatkan kembali begitu banyak orang yang menangis, yang menderita karena kehilangan uangnya. Walaupun sesungguhnya itu bukan salah saya secara langsung dong. Orang dia trading, dia rugi, bukan salah saya. Yang trading kan bukan saya sebetulnya. Betul, kalau saya mau istilahnya mau argue, mau argumen. Tetapi apa kata kitab Wahyu? Si iblis itu siang dan malam mendakwa kita ya kepada Tuhan. Ya walaupun
istilahnya si iblis itu mencari-cari kesalahan kita supaya dia bisa mendakwa kesalahan kita, supaya dia punya legal authority, punya hak secara hukum untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saya, mari kita mau sungguh-sungguh hidup benar. Hidup ya jadi orang-orang benar. Ya, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu di Amsal 1 ayat 18 sampai 19. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri. Ini berbicara tentang orang yang cari uang nggak jujur ya, yang menyakiti orang lain. Dikatakan apa? Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti membuka mata hati Bapak Ibu semua, supaya kita sungguh-sungguh mau hidup jujur, tulus, benar di hadapan Tuhan ya. Karena segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang mengerjakannya untuk diri kita sendiri. Ya, Amsal 15 ayat 27 saya akan bacakan. Siapa loba akan keuntungan gelap? Apa? Mengacaukan rumah tangganya sendiri, Bapak Ibu, bukan mengacaukan rumah orang lain, tetapi dirinya sendiri. Tetapi dikatakan apa? Siapa membenci suap akan hidup. Ya, saya mungkin pernah saksikan di sini di mana saya menolak ya. Menolak untuk kong kali kong namanya kalau perusahaan kan, ya siapa yang kerja biasanya mereka lah yang ya punya kuasa untuk membagi-bagi dividen. Tapi satu waktu saya bilang saya nggak mau, saya hanya mau ambil bagian saya. Selebihnya terserahlah kamu orang mau bagi-bagi, it's up to you, terserahmu. Ya saya dikatain apalah, sok suci lah apa dan lain sebagainya, nggak pusing. Tetapi apa Bapak Ibu, saya bisa saksikan bagaimana Tuhan mengembalikan berlipat-lipat apa yang saya tolak itu. Karena waktu itu saya ingat teman saya ini berkelakar ya misal dia ngomong ya saya, Ciara itu udah banyak duitnya, misalnya duitnya udah punya ini itu ini, padahal waktu itu saya belum punya. Dia sendiri yang ngomong begitu. Dan apa yang terjadi, apa yang dia ngomongin loh, bukan saya yang ngomongin. Karena saya nolak, saya nggak mau bagian yang nggak halal, saya nggak mau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, yang di ngomongin sama teman saya itu, padahal waktu itu saya belum punya, itu kenyataan semua terjadi dalam hidup saya ya. Makanya Bapak Ibu, di sini saya memberikan kepada Bapak Ibu kesaksian saya pribadi, supaya Bapak Ibu bisa melihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, PS Ramses, selamat bergabung ya. Terima kasih. Ya, jadi kesaksian saya itu ya memang di backup oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, supaya kita sama-sama lari dari dosa. Ada satu lagi sebetulnya yang saya mau bagikan, tetapi sudah 4:49. Cepat sekali ya waktu ya. Lanjut apa enggak? Ada 2 lagi ternyata. Ya kalau enggak kita lanjut besok aja ya. Yang sangat penting sebetulnya kutuk perjinahan itu penting sekali. Itu banyak saya merasakan Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa gereja Tuhan itu banyak sekali dosa perjinahan. Ini itu bukan hanya saja mencuri, membunuh, membinasakan keluarga kita, tetapi ya kalau Bapak Ibu mau tahu ya, aduh, bahkan hasil kita lanjut ya. Udah sampai perjinahan aja ya. Yang lain-lain besok-besok. Oke. Perjinahan ya. Kutuk keturunan ini akan mengakibatkan kutuk keturunan, karena perjinahan itu ya, kalau Bapak Ibu ngerti dunia roh, maka yang kuasanya paling gede gitu ya, yang punya power paling gede itu adalah roh perjinahan ya. Orang biasa mengasosiasikan dengan ratu Laut Selatan ya, yang dari
laut ya, roh-roh jahat yang dari laut. Jadi biasa diasosiasikan dengan roh-roh jahat yang dari laut. Jadi mereka itu sekali mencengkram musuhnya itu biasanya susah banget untuk lepas. Makanya kitab Amsal berkata, barang siapa membuka pintu ya kepada perjinahan ini, ya mereka seperti masuk ke dalam neraka, kepada ya nggak bisa keluar lagi gitu, karena cengkramannya paling kuat ya. Dan oke, saya bahas ya, sudah 451. Oke, Ayub 31 ayat 9 sampai 12 saya pernah bagikan ya. Di sini Ayub 31 ayat 9 sampai 12 ini adalah kutuk yang memakan habis, menghanguskan seluruh hasil dari kerja kita kalau kita jatuh ke dalam dosa ini. Bapak Ibu kalau nggak percaya ya, boleh perhatikan orang-orang yang misalnya ada nama gitu ya, terus sekali ketahuan dia berjinah atau gimana, langsung deh hilang, suaranya hilang, entah bisnisnya kolaps dan lain sebagainya, kecuali kalau mereka di backup oleh kuasa jahat ya, karena dunia juga bisa memiliki kuasa untuk memberkati. Jangan salah loh, bukan hanya kuasa Tuhan yang bisa memberkati. Shalom kakak Chelsea, selamat bergabung. Ya, saya bacakan Ayub 31 ayat 9 sampai 12. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Saya mau highlight di sini. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Ya, Bapak Ibu, mungkin engkau tidak istilahnya berzina secara fisik ya. Tetapi ketika engkau serakah, ketika engkau menghalalkan segala macam cara untuk mencari uang, sebetulnya dalam Alkitab itu disamakan dengan perjinahan secara rohani ya. Dan kutuknya apa? Kemiskinan, kegagalan ya, penderitaan. Bahkan Bapak Ibu kalau perhatikan, misalnya kalau bapaknya dia berjinah gitu ya di luar pernikahan, Bapak Ibu lihat anaknya, mungkin kalau bapaknya nanti yang kena anaknya, biasanya anaknya itu ya tanda kutip ya, dirugikan juga oleh orang lain. Saya nggak tahu bahasanya apa yang tepat ya, dirugikan juga ya, molested kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya, begitu oleh orang lain. Karena di sini dikatakan apa, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Kalau nggak jatuh ke istrinya, biasanya sih jatuh ke anaknya. Kalau laki-laki, pria, biasanya jatuh ke anak perempuan. Kalau mamanya biasanya jatuh ke anak laki-laki. Nah, kalau bapak emaknya, wah itu yang super double ya. Kutuknya itu super double sampai ke anak cucu ya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kalau yang protes, sekarang kan kita hidup di perjanjian baru, nggak ada kutuk. Saya nggak akan jelaskan lagi ya, kecuali Bapak Ibu tulis di komentar minta dijelaskan, baru saya jelaskan ya. Dikatakan apa? Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Jadi bukan hanya itu yang akan menghanguskan hasil usaha kita ya, menghabiskan hasil usaha kita ya, bikin air mata malapetaka, tapi juga kita ngasih anak cucu kita dikasih ke ya untuk dicuri, dibinasakan oleh iblis. Tapi apa? Dikatakan Amsal 6 ayat 32 sampai 33, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan ya. Ya, kalau dalam Amsal 6 ayat 25 sampai 26 saya bacakan,
janganlah menginginkan kecantikan, maksudnya istri di luar nikah ya. Dalam hatimu janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa orang yang berharga. Kalau di sini kurang tepat, kalau dalam versi New King James Version-nya itu artinya apa? Ketika seseorang berbuat zina, itu dia akan he will reduce to a piece of bread, dalam bahasa versi New King James Version, yang artinya hidupnya itu akan dikecilkan, direndahkan sampai seperti sepotong roti. Ya, siapa yang mau hidupnya dikecilkan, direndahkan, tidak ada artinya sampai seperti sepotong roti? Siapa yang mau? Nggak mau kan ya? Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau, kita jangan melakukan dosa perzinahan ini. Ya mungkin kita tidak melakukannya dengan fisik kita ya. Mohon maaf ada gangguan sebentar tadi. Ya mungkin kita tidak melakukannya dengan fisik kita, tetapi ketika kita melakukannya dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan bukan hanya itu, kata firman Tuhan, ketika kita berzina secara rohani, yakni ketika kita beribadah kepada Allah lain, ketika kita mengutamakan, misalnya contohnya mengutamakan uang ya, yang sehari-hari kita hadapin, ketika kita mengutamakan uang, ketika kita memberhalakan segala sesuatu yang lebih dibandingkan Tuhan, maka kita juga sudah berzina secara rohani. Makanya banyak sekali orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, malapetaka. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti sangat memberkati Bapak Ibu semua. Pasti saat ini mata hati Bapak Ibu terbuka akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita mau rame-rame lari dari dosa. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam kondisi seperti ini, mungkin ya engkau sudah memberikan hak hukum kepada iblis untuk masuk ke dalam hidupmu, mencuri, membinasakan kehidupanmu. Saat ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu untuk menghancurkan, mematahkan hak hukumnya si iblis itu, dan mengeluarkan si pencuri itu keluar dari kehidupan Bapak Ibu semua ya, supaya berkat Tuhan bisa mengalir dalam hidupmu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini yang sudah memberkati setiap kami, yang sudah menerangi setiap mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, saat ini mari Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Bagi Bapak Ibu yang mau bertobat, bagi Bapak Ibu yang mau dibebaskan dari setiap pencuri-pencuri dalam kehidupan-Mu, ya, setiap area dalam kehidupanmu yang masih dicuri oleh iblis, saat ini taruh tanganmu di dada. Mari kita mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu, aminkan setiap doa-doa yang saya doakan saat ini. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kami, setiap anak-anak-Mu. Ampuni kami. Kami saat ini mau sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa-dosa kami, bahkan dosa-dosa orang tua kami yang kami tidak tahu, yang kami mewarisi akibatnya. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kami saat ini. Kami sungguh-sungguh mau bertobat dari dosa penyembahan berhala. Kalau kami sudah mengutamakan hal-hal lain dibandingkan Engkau, ampuni kami. Kalau saat ini kami sudah melakukan dosa perzinahan, mungkin dengan hati atau dengan pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sudah mendukakan hati-Mu dalam segala sesuatu, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu, darah Yesus saat ini ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu yang ada di live room ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa atas hidupmu, belenggu dosa penyembahan berhala,
belenggu dosa perjinahan, belenggu dosa roh najis, belenggu dosa keserakahan saat ini hancur patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit atas hidupmu saat ini hancur patah oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah membayar mahal. Bapak Ibu semua sudah menebus engkau dari segala kutuk dosa. Di atas kayu salib engkau sudah dibebaskan oleh darah Yesus saat ini. Saat ini saya perintahkan setiap pencuri-pencuri dalam hidupmu, yang mencuri kesehatanmu, yang mencuri berkatmu, yang mencuri damai sejahteramu, yang mencuri kebahagiaanmu, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya keluar dari hidup Bapak Ibu semua. Hai engkau setan iblis, engkau sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal di kayu salib. Saat ini Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Roh Kudus, mari engkau jamah setiap anak-anakmu, kasih sayangmu, sukacita, damai sejahteramu dilimpahkan kepada setiap anak-anakmu yang ada di live room ini. Bahkan kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit saat ini mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Saat ini darah Yesus yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan sampai berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucumu bahkan diberkati Tuhan. Masa depannya menjadi masa depan yang gilang gemilang karena darah Yesus sudah membayarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu yang Kau sudah curahkan atas anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Tadi saya lihat ada Bu Esther. Halo Bu Esther, selamat bergabung pendoa kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau ada yang sakit, saya akan undang Bapak Ibu untuk naik ke atas, ya untuk didoakan. Ya, Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, kalau mau didoakan, saya undang naik ke atas, boleh monggo ya. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat ya, yang HIV positif jadi negatif ya, yang tumornya hilang nggak jadi operasi, yang benjolan tiroidnya benjolannya lenyap ya, yang patah tulang langsung sakitnya hilang. Ya, nggak mustahil Tuhan Yesus yang sama juga akan melakukan mukjizat untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, yang penting kita ini Kita ini ya mau rendah hati, mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita percaya juga bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Cuman itu deh syaratnya ya. Kalau itu Bapak Ibu punya, maka Tuhan itu nggak pilih kasih. Kalau si A disembuhkan, si B nggak disembuhkan, enggak lah ya. Tuhan itu nggak pilih kasih karena Tuhan sudah membayar setiap harga kesembuhanmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu loh. Bapak Ibu itu sudah sembuh, jadi jangan minta-minta kesembuhan. Bapak Ibu itu sudah disembuhkan, udah dibayar harga kesembuhannya di atas kayu salib. Kata firman Tuhan, kata kitab Yesaya, oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh ya. Bilur darahnya kapan terjadi? 2000 tahun yang lalu ya. Terima kasih. Oh, ibunya udah sembuh, puji Tuhan ya Kakak Estina. Oh, puji Tuhan ya. Bu Esther punya ibu juga sudah sembuh ya, puji Tuhan ya. Iya, Bu Evi benar. Kalau yang lain dapat mukjizat, Ibu Evi juga dapat. Karena Tuhan kita nggak pilih kasih. Tuhan kita itu tidak memandang muka. Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan. Dan Dia sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Sudah membayar harga dari kesehatan kita. Ya,
kesejahteraan kita sudah dibayar semua di atas kayu salib. Sekarang mari kita aktifkan iman kita. Kita terima ya. Oke, Bapak Ibu, kalau semuanya sehat, puji Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian. Ya. Pujian apa Bapak Ibu? Ada permintaan, ada request? Kalau saya punya ya, dan kalau saya bisa nyanyi, kalau nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu aja yang nyanyi. Saya naikkan lagunya, saya putar lagunya ya. Ya, Ibu Desi, ya kita berdoa ya. Kita berdoa berkat Tuhan turun atas Ibu Desi dan keluarga. Berkat Tuhan turun atas anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa diterima di sekolah negeri yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Engkau tahu yang terbaik bagi anak-anaknya Ibu Desi. Dan Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, selamat pagi Kakak Siwi. Mari kita naikkan pujian apa? Yesus pegang erat tanganku. Coba ya, ada nggak ya? Lagunya kayak gimana ya? Coba ya, saya punya nggak ya? Kalau saya nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu yang nyanyi. Oh, ada ternyata. Mari kita putar. Mari kita belajar. Saya nggak tahu lagunya sih. Coba ya, saya lihat liriknya. Yang ini bukan lagunya. Ya, Tuhan selalu menolongku aja ya. Kayaknya saya nggak familiar lagunya, mohon maaf. Mungkin saya harus belajar dulu. Yesus selalu menolongku aja ya. Kayaknya ini semua orang familiar. Yesus selalu menolongku. Mohon maaf ya, tadi yang request saya belum ngerti cara nyanyinya. Ada lagunya tapi nggak ngerti. Tuhan selalu menolongku. Kalau ini saya tahu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ya, Bapak Ibu yang sakit, saya masih membuka kesempatan ya. Lagunya ini bukan sih? Oh, bukan kayaknya ya. Kayaknya bukan deh. Oh, bukan. Sebentar ya, lagunya apa ya judulnya ya? Tuhan selalu menolongku, selalu. Nah, ini betul. Ya, terima kasih. Ya, lain kali ya, Kakak Wicaksono pujian Yesus setia. Besok-besok. Sekarang kita, ya terima kasih Kakak ALS Clarissa Putri. Mari kita naikkan pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya, tetap percaya. Yakin Tuhan menolong, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu,
sehelai di rambutmu akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia menyangkanku, Dia meliharaku seumur hidupku. Ya, percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Belajar menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku, peliharamu seumur hidupku. Menyangkanmu, yang peliharamu apa? Seumur hidup kita. Ya, saya percaya pujian ini pasti sudah menguatkan dan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu yang sakit, saya masih membuka kesempatan untuk didoakan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah support live streaming ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung, ya, yang sudah share. Untuk komen-komennya semuanya terima kasih ya. Untuk gift-giftnya terima kasih semuanya. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan ya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di komentar dan klik tombol tamu jikalau mau dipanggil naik ke atas. Oh, Kakak lihat David. Kakak David boleh kalau mau didoakan. Kalau mau didoakan secara langsung saya undang naik ke atas. Ya, silahkan Kakak Aquarius. Terima kasih sudah bergabung. Kakak David, apakah mau didoakan? Ya, terima kasih Kakak Estina. Terima kasih Kakak Maidalena dan semuanya. Kakak David saya undang naik ke atas ya. Monggo silakan Kakak David. Ya, Ibu Evi terima kasih sudah gabung. Kakak Enggeluma Kaumur sakit apa ya? Boleh tuliskan di komentar. Oh, doa aja langsung ya. Udah, saya berdoa ya bagi Kakak David. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Kakak David. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak David. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas Kak David saat ini. Hancur, patah oleh darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh intimidasi, roh kecemasan, roh ketakutan, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya, roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati Kak David dengan kesehatan yang baik, dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati sekarang lambungnya udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang.
Asam lambungmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Fenty Marlina Gultong, kalau mau didoakan langsung boleh saya undang naik ke atas. Oh, nggak ada ya di sini, nggak ada di tombol tamu, jadi saya nggak bisa undang ya. Saya doakan langsung ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Fenty. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Fenty. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa sekarang hancur, patah atas Ibu Fenty dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di perutnya saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, roh kesembuhan, mari jamah Ibu Fenty sekarang, jamah Ibu Fenty. Sakit di perutmu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Perutmu sekarang sudah enggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, Kakak David, apa yang Kakak rasakan tadi setelah didoakan? Ibu Fenty, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Boleh tuliskan di komentar ya. Kesaksian Bapak Ibu bisa memberkati Bapak Ibu yang lain. Kakak Ridwan, saya berdoa darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Ridwan, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit saat ini hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Kak Ridwan demi nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, kecemasanmu sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Kak Ridwan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan alerginya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kulitmu sudah nggak gatal-gatal lagi. Roh Kudus jamah kulitnya sekarang sudah nggak gatal-gatal lagi. Yang alergi sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Engge Luna, nggak mustahil ya kalau kemarin-kemarin orang yang sakit stroke bisa jalan kembali, tangannya bisa digerakkan. Nggak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan juga bisa menyembuhkan Bapak Ibu sekarang. Kakak Engge Luna, kalau mau didoakan secara langsung harus klik tombol tamu ya. Kalau enggak, saya nggak bisa doakan secara langsung. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf, saya ada keperluan harus jalan. Mohon maaf, saya ada Bu minta doakan anakku Jennifer. Anak Jennifernya ada di sini nggak? Saya akan doakan kalau anaknya ada di sini. Kalau bisa dipanggil naik ke atas juga, sehingga kita bisa doakan ya. Sehingga kesembuhan bisa mengalir kepada Jennifer. Atau kakak kue donat boleh inbox di saya, kasih nomor HP-nya anak Jennifer. Oh iya, nanti aja di inbox di saya, kalau nggak kasih nomor teleponnya ya, nanti saya akan doakan ya. Oke, semuanya terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah terberkati. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bu Esther, terima kasih semuanya, Kakak Jandi, Kakak Pimping, Kakak Kue Donat, dan Kakak Richard, dan Kakak Desi, dan semuanya.